Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosyida, NIM 055. Untuk video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Inovasi Pembelajaran, yaitu memperkenalkan simulasi media pembelajaran yang sudah saya buat. Saya menggunakan PPT interaktif. Kemudian untuk materi yang saya gunakan yaitu mengenai evaluasi dedicated hosting server. Nah, langsung saja untuk simulasi media pembelajarannya. Yang pertama, saya selaku guru memasuki kelas lalu menyiapkan PPT interaktif yang sudah saya buat. Kemudian saya beri salam dan menyapa siswa, lalu perkenalan sebagai guru, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Ibu Rosyida. Kemudian saya melakukan absen pada siswa dan menanyakan mengenai kesiapan pembelajaran hari ini. Seperti contohnya yaitu sebelum pembelajaran saya mulai, saya akan melakukan absen kepada siswa terlebih dahulu. Lalu mengulas pembelajaran sebelumnya. Seperti sebelum memulai materi, Ibu akan mengulas sedikit materi sebelumnya. Kemudian menanyakan kesiapan materi yang akan dibahas. Dan menjelaskan materi yang sudah saya buat. Untuk materinya, langsung saja di sini mengenai evaluasi dedicated hosting server. Nah, di sini dedicated hosting server sendiri yaitu sebuah layanan hosting yang menyewakan satu server untuk digunakan oleh satu pengguna saja, bukan untuk dibagi dengan pengguna lain. Kemudian, di sini ada materi sumber utama server. Sumber utama server di sini terdapat CPU. Nah, CPU sendiri yaitu unit pemrosesan pusat. Komponen perangkat keras yang merupakan unit komputasi inti di sebuah server. CPU adalah komponen utama yang memproses sinyal dan memungkinkan komputasi. Sumber utama server yang kedua yaitu RAM. RAM merupakan tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file. Dan yang ketiga yaitu ada HDD, merupakan hardware atau perangkat keras yang digunakan sebagai media untuk menyimpan data di PC maupun laptop. Kemudian terdapat sistem operasi. Di sini ada 3 yaitu Debian, Ubuntu, dan CentOS. Selanjutnya yaitu kelebihan dedicated hosting server. Yang pertama, memiliki performa yang sangat bagus karena server tidak dipakai oleh siapapun. Yang kedua, di sini pengguna mendapatkan hak akses root sehingga dapat melakukan pemeliharaan server sendiri. Yang ketiga yaitu pengguna mempunyai hak akses penuh terhadap server dan sumber daya atau RAM atau hard disk, sehingga bisa bebas melakukan konfigurasi server sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada kekurangan dari dedicated hosting server itu sendiri, yaitu yang pertama, biaya sewa penggunaan dedicated hosting server relatif lebih mahal dari jenis layanan hosting lainnya. Pada umumnya, harga sewa dedicated hosting server mulai dari 900.000 per bulan. Selanjutnya yaitu untuk mengoperasikan layanan ini juga memerlukan pengetahuan tinggi tentang teknologi dan server seperti jaringan internet, sistem operasi jaringan, software, hardware,
database, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat kegunaan dedicated hosting server sendiri. Yang pertama yaitu aktivitas bisnis besar dan menangani lalu lintas daya yang tinggi. Yang kedua, pembuatan website yang menangani informasi atau data pribadi yang sangat sensitif seperti pada situs commerce corporate, universitas, ataupun situs pemerintah. Nah, di sini saya memberikan pertanyaan, mungkin dari anak-anak bisa menjawab. Yaitu yang pertama, situs yang merupakan bisnis besar dan menangani lalu lintas daya yang tinggi sebaiknya menggunakan layanan apa? Siapa yang mau menjawab? Ya, betul. Situs yang merupakan bisnis besar dan menangani lalu lintas data yang tinggi sebaiknya menggunakan dedicated hosting. Ya. Nah, itu saja materi hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang dibingungkan, bisa langsung tanya ke temennya ataupun nanti bisa tanya ke ibu untuk pertemuan selanjutnya. Sekian pertemuan hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Nah, selanjutnya yaitu alasan mengapa saya membuat PPT interaktif pada materi kali ini, yaitu karena PPT interaktif itu mampu menyajikan materi berupa teks, gambar, foto, animasi, audio, bahkan video, sehingga lebih menarik minat belajar siswa dan dapat digunakan secara berulang-ulang. Kemudian, tempo penyajian materi dapat menyesuaikan dan mudah mengaplikasikan di semua ukuran kelas. Nah, dapat juga memiliki variasi teknik penyajian yang menarik sehingga tidak membosankan. Lalu, materi pembelajarannya akan lebih menarik dan dapat disampaikan secara utuh dan ringkas. Kemudian, ketertarikan media pembelajaran PPT interaktif di Pulau Madura yaitu mungkin melalui bahasa Madura yang dapat diintegrasikan ke dalam slide untuk memfasilitasi pemahaman siswa secara lebih baik. Kemudian, merupakan sebuah inovasi, mungkin ini inovasi yang belum saya lakukan, namun bisa dilakukan, seperti memasukkan bahasa daerah untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang diberikan oleh guru tersebut. Selain itu, desain slide yang sederhana mampu menarik dan cocok dengan preferensi visual siswa yang mungkin suka dengan pembelajaran yang langsung ke pokok bahasan. Jadi PowerPoint itu isinya inti-intinya saja, walaupun hanya inti, namun tetap masuk ke dalam pembahasan yang dibahas. Dan ke pokok pembahasan yang tidak berbelit-belit, kemudian diringkas. Lalu terdapat animasi dan gambar yang mencerminkan budaya lokal dapat menarik siswa Madura untuk pembelajaran lebih relevan. Jadi PPT ini kita custom sesuai kebutuhan dan bisa dapat menarik siswa. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.